Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kali ini kita mau bikin polo pau cheesy ya, yang teksturnya itu bagian atasnya itu kering ya, bagian toppingnya itu nah seperti ini. Kemudian bagian bawahnya tidak gosong ya, seperti ini. Kemudian kita tengok bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya itu ada cheese-nya seperti ini ya, meleleh seperti ini ya. Bila ditekan, nah cheese-nya meleleh seperti ini ya, dan lembut sekali ya. Kita tes rasanya ya. Rasanya itu dapat banget ya, manisnya pas, gurih, asin dari cheese-nya itu kerasa banget ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Untuk membuat polo pau atau pineapple bun, di sini kita membuat untuk waterlock-nya dulu ya. Siapkan 150 ml air biasa ya. Kemudian ada 25 gram tepung terigu protein tinggi. Kita campur kedua bahan ini ya. Kita campur hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata dan tidak ada adonan yang bergerindil seperti ini, kemudian kita masak menggunakan api kecil ya. Masak menggunakan api kecil cenderung agak sedang ya. Kemudian kita masak hingga adonan mengental ya. Tidak usah hingga mendidih ya. Nah, mengental seperti ini saja. Kemudian kita matikan apinya ya. Nah, adonan waterlock-nya sudah siap kita gunakan ya. Seperti ini ya adonannya. Kita pindah ke mangkok ya. Setelah adonan waterlock-nya jadi seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan cling wrap. Kita sisihkan ya. Setelah itu kita membuat untuk bahan biangnya ya. Kita siapkan dulu. Di sini ada 175 ml susu hangat ya. Harus hangat kuku ya, tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin ya. Nah, kemudian kita siapkan 1 sendok teh gula pasir, 2 kemudian kita siapkan juga 2 sendok teh ragi instan ya. Kita campur ketiga bahan ini. Kemudian kita biarkan kurang lebih selama 7 hingga 10 menit ya. Tergantung cuaca daerah masing-masing ya. Nah, seperti ini. Kita biarkan hingga mengembang dengan sendirinya ya. Sambil menunggu ragi mengembang, kemudian kita siapkan untuk bahan adonannya ya. Di sini ada 540 gram tepung terigu protein tinggi ya. Kemudian kita tambahkan 80 gram gula pasir, 1 sendok teh garam. Kita sisihkan ya garamnya. Kemudian kita masukkan juga 2 butir telur ya. Nah, kemudian kita aduk ke semuanya ya.
Setelah tercampur rata seperti ini dan ragi yang sudah kita diamkan selama 10 menit sudah mengembang seperti ini, kemudian kita campurkan ya. Kita campurkan. Kemudian kita aduk rata ya. Nah, di sini kita boleh menggunakan stand mixer atau boleh menggunakan manual menggunakan tangan ya. Kemudian kita kita cuci tangan, kemudian kita uleni menggunakan tangan ya. Nah, seperti ini. Bila tidak memiliki mixer ya. Campurkan juga adonan waterlocknya ya, yang tadi kita buat itu ya. Nah, kita campurkan juga. Setelah itu kita ulenin ya. Siapkan juga 50 ml butter ya. Kita masukkan agak terakhiran ya, 50 ml atau 50 gram butter, unsalted butter ya, sebab tadi kita sudah menggunakan garam. Setelah kita ulenin kurang lebih selama 15 menit, teksturnya itu seperti ini ya. Dia sudah tidak lengket di tangan ya. Nah, setelah tidak lengket di tangan seperti ini, kemudian kita bentuk bulat ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup menggunakan sling wrap. Dan juga kita tutup menggunakan kain bersih ya. Kain atau serbet bersih. Kita biarkan hingga adonan mengembang menjadi 2 kali lipat ya. Nah, seperti ini. Taruh di suhu ruang yang hangat ya. Kita biarkan kurang lebih selama 1 hingga 1,5 jam ya. Kurang lebih 45 menit juga sudah dapat ya, bila cuaca panas ya. Sambil menunggu adonan dari polopaunya mengembang menjadi 2 kali lipat, kemudian kita siapkan untuk bahan toppingnya ya. Untuk bahan toppingnya di sini kita menggunakan 50 gram unsalted butter ya. Nah, 50 gram suhu ruang ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 butir kuning telur. Tambahkan juga 80 gram icing sugar ya, atau gula halus ya. Kita campur ketiga bahan ini dulu ya, hingga tercampur rata ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 1/4 sendok teh baking soda atau sodium karbonat ya. Menggunakan 1/4 sendok teh. Kemudian kita juga menggunakan baking powder sebanyak baking powder double action ya. Saya menggunakan sebanyak 1/2 sendok teh. Setelah itu kita masukkan tepung terigu protein rendah sebanyak 110 gram. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata ya. Aduk hingga tercampur rata ya. Kemudian kita tambahkan lagi tepungnya ya. Setelah adonan topping untuk kue atau roti polopau seperti ini sudah siap kita gunakan ya. Masukkan ke dalam plastik, kemudian kita pipihkan ya.
seperti ini. Masukkan ke dalam plastik. Seperti ini. Kemudian kita gilas, boleh kita pipihkan ya. Setelah kita gilas seperti ini, ketebalannya kira-kira 1,5 hingga 2 cm ya. Kemudian kita cetak menggunakan bulat ya. Bila tidak ada cetakan, boleh sesuai dengan seadanya di rumah aja ya. Kemudian menggunakan pisau agak lancip ya. Kemudian kita cetak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Topping untuk polo pau sudah siap kita gunakan ya. Nah, seperti ini ya. Siap kita gunakan. Setelah kita biarkan selama 45 menit, teksturnya itu sudah mengembang seperti ini ya. Tertanda adonan untuk polo pau sudah siap kita gunakan ya. Bagi adonan menjadi 50 gram ya per piecesnya. Kita timbang dulu, kemudian kita bagi menjadi 50 gram ya. Setelah kita timbang rata seperti ini, kemudian kita siapkan juga keju ya, mozzarella cheese ya. Nah, seperti ini. Kita potong agak besar seperti ini ya. Sesuaikan dengan selera saja. Kita tambahkan juga lagi cheddar ya, keju cheddar. Kemudian kita campur kedua keju ini. Ambil salah satu adonan ya. Kemudian kita pipihkan ya. Setelah itu kita masukkan adonan keju cheddar dan juga mozzarella. Kemudian kita bulatkan adonan polo pau ya. Nah, seperti ini. Jangan sampai berlubang ya Bunda ya. Nah, setelah itu kita bulatkan ya. Nah, seperti ini. Pastikan tidak berlubang dan bulat ya. Kemudian kita taruh di loyang ya. Kita taruh di loyang yang sudah kita alasin menggunakan baking paper ya. Setelah keseluruhan dari adonan polo pau cheese terbentuk seperti ini, kemudian kita tutup menggunakan serbet bersih, taruh di ruang yang hangat, kita biarkan hingga mengembang menjadi 2 kali lipat ya. Setelah adonan polo pau cheese-nya mengembang seperti ini, kemudian kita kasih untuk toppingnya ya. Untuk besar kecilnya sesuai dengan ukuran rotinya ya. Nah, kita kasih garis-garis, tapi jangan sampai putus ya. Kemudian kita rekatkan ke adonan roti polo pau ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini lakukan ke semua adonan ya. Setelah keseluruhan dari cheese polo pau kita kasih topping seperti ini, kemudian siap kita panggang ya. Setelah adonan polo pau cheese siap seperti ini, sudah selesai kita kasih topping seperti ini, kemudian kita panaskan oven di suhu 170 derajat celcius api atas bawah ya. Setelah oven panas, kemudian masukkan adonan polo pau cheese ke dalam oven, kemudian kita oven selama kurang lebih 25 menit ya. Tetap menggunakan api atas bawah 170 derajat celcius ya. Setelah kita oven selama 25 menit, kita tes, kita tengok ya. Nah,
ini sudah matang ya, warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan seperti ini, tertanda sudah matang ya. Sajikan selagi hangat ya. Pao cheesy yang sudah kita bikin tadi ya, bila ada bagian rotinya yang tidak ada lubangnya sedikit ya, dia akan mengeluarkan cheesy-nya seperti ini ya, akan keluar seperti ini ya. Dan bila toppingnya kita belah terlalu ke dalam ya, atau hampir patah, dia juga akan seperti ini ya. Makanya yang bagus itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini yang bagus ya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih.